Lo bayangin deh, Stadion Allianz Arena pecah. PSG baru aja mencetak sejarah juara Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang hidup klub. Air mata, pelukan, lagu kemenangan, semua tumpah ruah di atas lapangan. Dan di tengah semua euforia itu, ada satu sosok jangkung yang berdiri tenang di bawah mistar. Dia bukannya tak gol, dia nggak ngasih assist, tapi tanpanya PSG nggak akan pernah bisa ngelewatin malam-malam neraka di babak gugur. Gigio Donnarumma bro, si raksasa Italia, MVP-nya final yang nggak pernah diumumkan secara resmi. Dialah penyelamat di Anfield, tembok hidup lawan Aston Villa, dan juru kunci waktu ngehajar Arsenal. Tapi sekarang doi malah kayak udah ditunjukin pintu keluar dari Parc des Princes. Lo pasti mikir, hah? Kok bisa? Bukannya dia pahlawan PSG di UCL kemarin? Betul teman-teman, tapi dunia sepak bola itu kejam. Hari ini lo dielu-elukan, besok lo bisa aja dianggap beban. Sebenarnya, sinyal bahaya buat Donnarumma udah kedengeran dari awal musim. Waktu PSG dipermalukan Arsenal 2-0 di Emirates, banyak yang mulai bisik-bisik. Bukan cuma karena gol tendangan bebas Bukayo Saka yang lewatin dia, tapi lebih dari itu, penampilannya nggak stabil. Luis Enrique, si pelatih kepala, waktu itu bela dia di depan media. Katanya, gua yang salah bukan pemain, tapi semua orang tahu ini bukan sekadar soal satu kesalahan. Ini soal ketidakcocokan gaya main. Masalah utamanya bukan di shot stopping. Teman-teman, soal nahan tembakan, Gigi masih jadi dewa. Refleksnya sakit. Positioning luar biasa. Tapi di PSG versi Luis Enrique, lo nggak cuma disuruh jadi kiper. Lo harus jadi playmaker kedua. Lo harus bisa bangun serangan dari belakang, main pakai kaki, distribusi rapi, umpan jauh akurat. Dan sayangnya, disinilah titik lemah Donnarumma. Statistik musim lalu nyatain jelas. Donnarumma cuma bikin 62 umpan panjang akurat. Bandingin sama Lucas Chevalier, penjaga gawang yang akan menjadi target penggantinya, 158 kali. Launches alias bola lambung ke ruang terbuka, Chevalier 61 kali. Donnarumma cuma 16 kali. PSG pengen perubahan. Mereka pengen kiper modern, bukan cuma penjaga gawang tradisional. Sekarang kita ngomongin duit yang seringkali jadi dalang utama semua drama ini. Kontrak Donnarumma sisa setahun lagi. PSG nawarin perpanjangan tapi nggak sesuai ekspektasi teman-teman. 7 juta euro per tahun plus bonus performa 3 juta euro. Totalnya 10 juta euro. Itu sama kayak gajinya sekarang, nggak ada kenaikan. Sementara Gigi pengen 12 juta euro per tahun teman-teman. 12 juta euro bosku, bukan buat beli cilok. Timnya Gigi, termasuk si Enzo Raiola, udah nyentil PSG. Lo sadar gak sih? Doi baru aja bawa klub lo juara Liga Champions, tapi PSG nggak goyah. Bahkan gosipnya mereka ngasih ultimatum. Lo tanda tangan sekarang atau cari klub baru. Dan di tengah negosiasi alot itu, PSG langsung gercep. Mereka nyiapin transfer Lucas Chevalier dari Lille. Harganya 40 juta euro. Chevalier ini bukan kiper sembarangan. Dia 23 tahun, anak muda Prancis asli, dan musim lalu dia bikin 11 clean sheet di Ligue 1, punya persentase penyelamatan lebih tinggi dari Donnarumma, dan yang paling penting, dia jauh lebih jago main bola pakai kaki. PSG udah kelihatan banget arahnya mau kemana, bangun tim muda, berbakat, dan lebih lokal. Jadi sekarang Donnarumma lagi di persimpangan jalan teman-teman. Kalau dia tetap di PSG, dia harus siap saingan sama Chevalier. Dan yang ini bukan lawan enteng. Apalagi tahun depan ada Piala Dunia, dan Donnarumma pasti pengen jadi starter buat Italia. Tapi kalau dia cabut, well, pasarnya rame. Manchester United lagi cari pengganti yang lebih solid buat Onana. Manchester City, walau udah punya Trafford, Pep selalu suka opsi baru. Chelsea, Donnarumma jelas lebih top dari Robert Sanchez. Galatasaray lagi ngiler banget sama nama-nama besar. Dan tentu aja tawaran dari tim-tim Arab yang siap ngasih gaji jumbo. Yang jelas harga Donnarumma sekarang masih tinggi.
PSG dikabarkan rela lepas dia di angka 40 juta euro. Uang itu bisa nutup pembelian Chevalier. Lucu ya bro? Gigi Donnarumma mungkin MVP PSG di Liga Champions, tapi justru dia juga yang paling mungkin dikorbankan. Dulu waktu dia datang, dia bikin kelor nafas minggir. Sekarang dia sendiri yang bakal diminggirin. Tapi itulah sepak bola modern, lo nggak cukup jago aja, lo harus cocok sama sistem, sama filosofi pelatih, sama strategi manajemen. Dan Donnarumma, dia mungkin terlalu besar buat dikurung dalam skema kecil PSG. Jadi sekarang, semuanya tergantung Gigi. Mau bertahan di Paris, berjudi lawan Chevalier dan mungkin kehilangan tempatnya di timnas? Atau cabut sekarang, dapat duit gede, jadi starter di klub baru dan buktiin ke PSG kalau mereka salah? Apapun pilihannya nanti, satu hal pasti, Gigi Donnarumma udah ninggalin jejak sejarah di PSG. Tapi mungkin itulah akhir dari kisahnya di Parc des Princes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.